kelompok faksi Palestina dan Israel terus berlanjut. Serangan ini menjadi catatan baru sejarah di tengah sejarah panjang konflik pertanahan antara kedua wilayah. Perkenalkan, saya Bunga Ratei dengan NIM 221040902. Dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah konflik antara Israel dan Palestina. Perang antara Israel dan Palestina adalah konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki sudut pandang dan kompleksitas yang harus dipertimbangkan. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris menulis surat yang ditujukan kepada seorang tokoh komunis yang di Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata. Namun, isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah-rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Pada dasarnya, negara-negara Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah orang Arab Palestina. Selama periode 1923 hingga 1948, Inggris kemudian memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Resolusi 181 dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Banyak yang beranggapan bahwa titik konflik awal Palestina dan Israel yaitu akibat keputusan PBB pada tahun 1947 ini. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada tahun 1947, populasi Yahudi di Palestina membengkak menjadi 33% dan mereka hanya memiliki 6% tanah. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Kala itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67% populasinya. Pada 7 Oktober lalu, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Ada sekitar 1.400 orang Israel tewas dan 4.562 lainnya terluka. Kemudian pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Setelah serangan Israel, pihak berwenang Palestina menyebutkan bahwa setidaknya 3.478 orang tewas dan 12.065 lainnya terluka di Gaza. Dalam rentang tahun 1970 hingga tahun 2023, upaya Israel untuk menduduki tanah Palestina terus berlangsung. Dalam rentang waktu 53 tahun, tanah Palestina kini hanya tersisa 15% saja, dan yang sudah diduduki oleh Israel adalah 85%. Serangan-serangan itu telah menimbulkan perhatian baru dan memicu protes di seluruh dunia. Konflik ini pun akan menjadi tanda dimulainya babak baru di tahun-tahun mendatang. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputuskan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk persiapan pengepungan total. Lalu, mengapa kita harus membela Palestina? Karena di Palestina terdapat Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Juga perilaku Israel ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, di mana Israel menindas rakyat Palestina dengan sesuka hati mereka. Bahkan masjid dan rumah sakit pun ikut dibombardir. Solusi yang dapat kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina yaitu dengan mendoakan mereka, memberikan bantuan terbaik kita untuk mereka, dan sebisa mungkin kita tidak membeli produk-produk Israel
Karena dengan kita membeli produk Israel, sama saja kita membantu Israel untuk menindas Palestina. Kenapa? Karena keuntungan dari kita membeli produk mereka itu akan membelikan senjata untuk menindas rakyat Palestina.